Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan materi penggunaan sistem operasi Windows 7. Pada pertemuan kali ini kita akan perkenalkan dengan beberapa perangkat yang paling sering share berinteraksi dengannya. Yang pertama, keyboard. Keyboard adalah perangkat input yang paling banyak digunakan, baik keyboard dalam bentuk fisik maupun keyboard yang ada pada perangkat layar sentuh seperti pada smartphone, tablet. Nah, pada keyboard terdapat beberapa bagian yang perlu kita kenal. Pertama, bagian alfanumerik kita gunakan untuk kegiatan pengetikan huruf, angka maupun karakter. Pada bagian ini juga terdapat tab, caps lock, shift, serta spasi. Yang kedua adalah bagian numeric pad, adalah bagian yang kita gunakan khusus untuk simbol, terutama simbol matematika dan juga angka. Bagian ketiga adalah function, F1, F2 sampai F12. Function ini akan berbeda fungsinya setiap aplikasi yang kita pakai. Misalnya pada aplikasi Microsoft Word, kita tekan F12 maka akan memanggil perintah penyimpanan. Kelima adalah enter, yang ketika tombol enter atau key enter ditekan maka perintah akan dilaksanakan oleh komputer. Nomor 4, escape, membatalkan atau keluar dari perintah. Keenam adalah arrow, panah kiri, kanan, atas, dan bawah, digunakan untuk memindahkan kursor sesuai dengan arah yang kita inginkan. Ketujuh adalah control dan alternate, CTRL dan Alt, yang digunakan dengan mengkombinasikannya dengan tombol-tombol lain pada keyboard. Berikutnya tombol insert, delete. Insert kita gunakan untuk menyisipkan karakter, delete kita gunakan untuk menghapus karakter di sebelah kanan kursor. Kemudian home and page up dan page down, ini adalah tombol-tombol untuk memindahkan kursor ke awal tulisan, kursor ke akhir tulisan atau akhir baris. Page up adalah memindahkan kursor satu halaman ke atas, dan page down memindahkan kursor satu halaman ke bawah. Berikutnya ada tombol print screen untuk menangkap tampilan layar pada HP atau smartphone kita lakukan dengan screenshot. Biasanya pada keyboard sekarang ada logo Windows yang digunakan untuk memanggil menu-menu tertentu pada sistem atau aplikasi yang berbasis Windows. Dan jika kita menggunakan laptop, biasanya di samping logo Windowsnya ada tombol Fn. Demikian pengenalan penggunaan keyboard. Nah, ini adalah contoh keyboard yang kita gunakan. Bagian ini adalah bagian alfanumerik. Oke. Nah, ini adalah enter, kemudian ini yang tombol function atau key function, control, alt, dan logo Windows. Kemudian arrow, atas, kiri, kanan, dan bawah. Kemudian insert, home, page up, dan page down. Dan ini adalah bagian numeric pad. Ini adalah contoh posisi atau letak keyboard pada laptop. Nah, ada kemiripan dan juga tentu saja ada perbedaan, terutama kalau untuk yang mirip ya, itu biasanya adalah bagian alfanumerik standar QWERTY. Nah, kita lihat, nah ini adalah tombol Fn untuk mengaktifkan fungsi yang ada pada tombol function. Numeric pad-nya tidak ada karena mengingat ukuran dari lebar laptop. Mungkin ada beberapa laptop yang juga ada numeric pad ya, tentu saja untuk laptop yang ukurannya lebih besar. Silakan dicobakan tugas berikut pada modul, dikerjakan dengan tidak menggunakan mouse sama sekali. Setelah kita belajar menggunakan keyboard, kita akan belajar menggunakan mouse. Nah, mouse ini adalah salah satu perangkat input yang sudah tidak asing lagi, apalagi semenjak kita atau komputer yang kita gunakan itu berbasis GUI, Graphic User Interface, berbasis grafis, maka perangkat mouse ini adalah perangkat yang paling banyak dan paling cocok digunakan untuk aplikasi atau
sistem operasi berbasis grafis seperti Windows, macOS ataupun Linux. Sementara kalau untuk Android kebanyakan fungsi mouse ini digantikan dengan fungsi sentuhan pada layar atau touchscreen. Nah, pada mouse umumnya kita akan temukan ada 3 bagian kendali. Yang pertama itu adalah tombol klik kiri, tombol klik kanan, dan tombol scroll. Perintah-perintah yang bisa kita lakukan atau kita terapkan dengan menggunakan mouse adalah yang pertama klik kiri, yaitu perintahnya dengan menekan 1 kali tombol di sisi kiri yang di sebelah kiri mouse. Kemudian klik 2 kali atau dalam istilahnya adalah double click, itu dengan menekan tombol klik kiri 2 kali dalam jangka waktu yang juga tidak terlalu lama. Kemudian perintah klik tahan geser atau drag and drop. Nah, klik tahan geser ini biasanya kita lakukan dengan menekan tombol klik kiri, kemudian kita geser. Kemudian kita lepaskan. Berikutnya adalah klik kanan. Kita menekan tombol mouse yang di sebelah kanan 1 kali. Kemudian scroll ini kita menggunakan untuk menggeser tampilan kombinasi layar gitu ya. Nah, kita juga bisa menggunakan mouse ini dengan mengkombinasikan tombol keyboard dan juga terganti aplikasi yang kita gunakan. Berikutnya monitor. Nah, untuk menghidupkan monitor kita cukup mencari tombol power. Dan ingat, monitor pada PC desktop dengan monitor pada laptop berbeda. Pada PC desktop tombol power monitor berbeda dengan tombol power pada casing. Sementara pada laptop ketika menekan tombol power maka laptopnya menyala dan juga monitor. Demikianlah materi kita tentang pengenalan perangkat pada komputer desktop. Berikutnya kita lanjutkan dengan materi pengelolaan file atau file manager. File itu sendiri adalah bagian terkecil dari sebuah aplikasi dan sesuatu yang dihasilkan oleh aplikasi atau software. Kemudian folder, kita ibaratkan seperti map penyimpanan di dalam komputer. Kita buat, kemudian kita masukkan file-file yang kita anggap memiliki kemiripan atau untuk kebutuhan yang sama, misalnya file data scan kartu keluarga siswa, maka kita masukkan dalam satu folder, satu map, kemudian kita berikan nama scan kartu keluarga siswa. Dan yang ketiga, drive. Drive ini merupakan bagian logika yang digunakan untuk melakukan penyimpanan pada perangkat penyimpanan. Dalam sebuah perangkat penyimpanan seperti hard disk ataupun SSD, kita bisa bagi atau partisi menjadi beberapa drive sesuai kebutuhan. Biasanya komputer berbasis Windows kita buat drive C, biasa digunakan untuk sistem, dan drive D yang digunakan untuk penyimpanan data-data atau dokumen. Pengelolaan yang kita bisa lakukan, kita bisa menggandakan, memindahkan, menghapus, mengganti nama, mengurutkan, dan mencari. Khusus untuk folder, kita juga bisa membuat sebuah folder baru. Aplikasi yang kita pakai untuk mengolah file pada Microsoft Windows 7 disebut File Explorer. Biasanya ada pada bagian taskbar. Ini adalah tampilan jendela kerja Windows Explorer atau File Explorer. Pada File Explorer ini terdapat beberapa bagian. Pertama, address bar menampilkan lokasi di mana kita sedang bekerja saat ini. Ini adalah search bars, fungsinya untuk mencari file ataupun folder yang ada di dalam lokasi yang sedang aktif. Kemudian di bawahnya adalah menu bar. Nah, di sebelah kiri ini adalah navigation, kita bisa melihat folder.
Bagian kanan adalah bagian tampilan dari isi drive ataupun folder yang sedang kita pilih. Ini adalah status bar, menampilkan informasi terkait dengan folder atau drive yang sedang kita buka, dan juga menampilkan informasi terkait file yang sedang kita pilih. Di navigation bar terlihat komputer kita memiliki dua drive, diwakili dengan huruf .2. Ini ada dua drive C.2 dan drive D.2. Nah, drive ini dapat kita beri nama sesuai dengan keinginan kita. Kita klik ganti dengan nama sistem. Drive D kita ganti dengan data. Dalam sebuah drive kita lihat ada beberapa folder. Lambang atau logo dari sebuah folder itu seperti mark terbuka. Di dalam sebuah folder kita bisa temukan folder lain seperti ini atau file. Ini ada folder dan juga ada file. Seperti yang disebutkan tadi, bahwasanya file adalah bagian terkecil dari sebuah aplikasi ataupun sesuatu yang dihasilkan oleh aplikasi. Misalnya kita membuat surat, maka hasil dari surat yang kita buat menggunakan aplikasi misalnya Microsoft Word kan muncul berupa sebuah file. Nah, kita lihat di sini sebuah file itu ada nama file dengan ekstensinya, dan ini tanggal file itu dibuat ataupun tanggal file itu diedit misalnya, atau ada perubahan. Ini adalah jenis file dan ukuran file. Untuk ekstensi file dipisah oleh tanda titik. Di sini ada ekstensi exe, ekstensi log, XML. Kalau dokumen misalnya gambar ada .jpg, ekstensi standarnya itu tidak ditampilkan. Misalnya ini adalah gambar .jpg, karena tidak sengaja kita rename menjadi .jp, maka muncul peringatan ekstensi file itu berubah, berarti filenya tidak dikenal. Ketika kita buka, tidak ada aplikasi yang bisa membuka file jenis ini. Kita harus kembalikan lagi. Karena itu Windows menghiddenkan ekstensi ini. Itulah pengenalan kita terhadap aplikasi pengenalan file pada Microsoft Windows. Aplikasinya bernama Windows Explorer atau File Explorer.